Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nilna Salsabila dari kelas 12-1 nomor absen 18. Saya adalah siswi SMA Negeri 1 Kragan tahun ajaran 2025-2026. Pada video ini, saya akan membahas salah satu kearifan lokal yang ada di daerah Sarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia bab 5 mengenai menarasikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Guru pengampu Ibu Wahyu Susanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat dengan olahraga bela diri kebanggaan masyarakat pesisir kita, yaitu patol. Penasaran kan bagaimana memainkan patol? Yuk ikuti saya. Sebelum kita melihat kesenian patol, kita pahami dulu yuk tentang kearifan lokal. Kearifan lokal adalah warisan budaya dan pengetahuan masyarakat setempat yang dijaga secara turun-temurun. Kearifan lokal dapat berupa makanan tradisional, permainan tradisional, maupun kebiasaan masyarakat setempat. Nah, di Sarang ini kita punya sedekah laut, sedekah bumi, kupatan, ruahan, rujak petis, bubur petis, ikan panggang, dan masih banyak lagi, termasuk kesenian patol ini. Teman-teman tahu nggak sih apa itu patol? Patol adalah gulat tradisional yang konon sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Awalnya, ini adalah sayembara untuk mencari prajurit tangguh penjaga pelabuhan. Namun, sekarang patol telah menjadi simbol keberanian, sportivitas, dan hiburan rakyat yang sangat kental dengan kehidupan nelayan di pesisir utara. Nah, di pesisir pantai seperti inilah biasanya patol dilakukan. Lalu, apa sih yang membuat patol ini unik dibandingkan gulat lainnya? Mari kita simak beberapa poin pentingnya. Yang pertama, arena yang berpasir. Patol biasanya dilakukan di pesisir pantai atau arena yang dilapisi pasir tebal. Ini bertujuan agar para pemain tidak cedera saat terbanting. Yang kedua yaitu pakaian khusus. Para pemain patol biasanya bertelanjang dada, menggunakan celana, dan mengikat pinggang mereka dengan sabuk kain yang erat untuk pegangan lawan. Yang ketiga yaitu teknik bantingan. Inti dari permainan ini yaitu menjatuhkan lawan hingga punggungnya menyentuh pasir. Tidak boleh memukul atau menendang ya. Semuanya hanya mengandalkan kekuatan tangan, tumpuan kaki, dan strategi kuncian. Yang keempat yaitu iringan musik. Pertandingan patol semakin meriah karena diiringi alunan musik dan tabuhan gendang, sehingga menambah semangat para petarung dan penonton. Saya Sugianto, bahwa di sini saya sebagai ketua patol di Mahasiswa di Desa Temerah. Dulu saya belajar patol itu dari Baji Miran. Baji Miran itu hidupnya patol di Sarang sini. Nah, saya mempelajari itu asal patol ini dari mana. Sebelumnya itu saya mempelajari dari Lasem. Lasem itu dulu masih kerajaan Majapahit. Saya mempelajari buku dan tokoh-tokoh masyarakat di Lasem. Patol itu untuk mencari prajurit. Dan mengapa? Karena di daerah Lasem itu dekat dengan laut, maka kekuatan hanya mengandalkan tangan. Maka patol itu kebanyakan menggunakan tangan dan otomatis karena daerah maritim lautan, maka dekat dengan para nelayan-nelayan ini untuk mencari prajurit. Lalu kelamaan dalam penjajahan digunakan untuk adu domba. Jadi patol yang satu di sana, misalnya daerah sana itu dijadikan satu untuk diadu. Lalu setelah merdeka itu masih digunakan untuk ajang pertaruhan kejudian. Jadi misalnya bisa emas, bisa uang dan sebagainya itu digunakan untuk perjudian. Maka dari itu untuk ulama Sarang sini
karena Mbah Haji Miran itu gedungnya Patol waktu era sudah jelang kemerdekaan itu dipanggil Mbah Imam. Mbah Imam itu Mbah Kiai yang ada di sarang sini bagi Arpati itu muridnya. Iki Patol ben ora ilang, ben reboko, maka Patol iki aja digunakno perjudian, nanging digunakno kanggo preset siapa yang kalah dan yang menang mendapat hadiah. Sekarang ini sebetulnya bukan Patol lagi, namun preset. Nah, Patol itu dimainkan dua orang, tidak melihat imbang badan, tidak, maupun kecil maupun besar, tidak memandang lawan. Memakai ikat pinggang, caranya itu hanya boleh membanting, tidak boleh ikut, tidak boleh menendang, copot tidak boleh, hanya kekuatan tangan membanting, kekuatan tangan boleh. Lalu agar Patol terus lari, Mbah Haji Imam tadi setiap ada tengah laut, ada hari besar apa saja itu dimunculkan seperti ini tengah laut sampai sekarang ini Patol. Dan alhamdulillah SD kami Mbak, SD Temera binaan saya itu ada patol-patol kecil sampai sekarang lestari Patol di Desa Temera ini. Teman-teman, dari Patol kita belajar bahwa kekuatan fisik harus dibersamai dengan sportivitas dan rasa hormat kepada lawan. Menjaga kesenian Patol adalah cara kita menghargai sejarah panjang masyarakat pesisir Sarang agar tidak hilang ditelan zaman. Demikian narasi kearifan lokal kesenian Patol yang dapat saya sampaikan. Mari kita bangga dan lestarikan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Saya Nilna Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi